Indonesia selalu digadang-gadang sebagai Indonesia emas, Indonesia emas. Tetapi ternyata guys ya, disalib oleh negara Malaysia, yang mana 2025 Malaysia akan menjadi negara maju guys ya. Kita tengok langsung videonya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini ya, ini saya merasa Indonesia ini sedikit tertampar begitu guys ya, yang mana di sini dikatakan guys ya, Indonesia kalah telak guys ya. 2025 Malaysia sudah jadi negara maju guys. Wah, padahal kalau kita tahu guys ya, Indonesia tentu selalu heboh-heboh lah seperti itu ya, Indonesia emas begitu ya. Ternyata 2025 ya, Indonesia disalib guys ya, disalib oleh Malaysia, yang mana bisa menjadi negara maju guys. Wow, luar biasa guys ya. Tentu saya pun penasaran melihat videonya seperti apakah penjelasan dari video ini ya. Buat korang semua yang mau tengok video originalnya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Boleh korang tonton video originalnya dan support daripada channelnya nanti guys ya. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum kita tengok videonya, alangkah baiknya yang belum dukung channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Jom langsung kita tengok guys videonya. Oke. Ternyata Indonesia cuma menang euforia. Oke. Kenapa? Karena kita bakal disalib Malaysia sebagai negara maju. Wow. Walaupun ya, nyaring banget nih soal Indonesia emas. Oke, Indonesia betul. emas. Nyatanya Indonesia cemas. Kita bakal kalah nih sama negara tetangga kita. Aduh. Supaya jadi negara kaya, mereka cukup melakukan peningkatan $500 saja dari pendapatan tahunan setiap warga. Nah, nanti kita amati ya. Salah satu hal atau sektor-sektor yang membuat Malaysia jadi industri semikonduktor. Oke. Tapi yang nggak banyak orang tahu adalah blueprintnya sudah dirancang 5 dekade lalu. Kita belajar dari point of view kita hari ini. Nah, teman-teman, masalahnya ya, kita ini punya banyak materi untuk membuat produk yang sama. Kenapa industri kita di situ-situ aja? Apakah Malaysia memang sudah layak jadi negara yang lebih maju? Dan kita juga akan bahas bersama di konten Behind the Business hari ini. Bersama saya, Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Oke. Saat semua orang membahas Indonesia emas, kita nggak sadar kalau dalam waktu dekat, Malaysia akan nyusul Singapura dan Brunei untuk menjadi negara maju. Memang benar. Faktanya ya gitu. Malaysia ini cukup adem ayem, tapi nyalip banyak negara untuk urusan negara maju. Nah, sebenarnya itu nggak mengagetkan, karena di 2021 kemarin, Bank Dunia sudah membuat satu prediksi. Katanya, kalau negeri jiran bisa jaga kualitas, inklusivitas, dan tingkat keberlanjutannya, mereka pasti jadi negara maju di antara 2024 sampai 2028. Ya mungkin kedengarannya klise, tapi yang bilang Bank Dunia ini jadi nggak bakal salah. Betul ya. Mempertanyakan pandangan mereka untuk konteks ini kayaknya ngajar hukum gravitasi ke Isaac Newton, alias nggak ada gunanya. Oke, nah lagian tahu nggak sih? Kalau Malaysia sudah mentransformasi ekonominya sejak beberapa dekade terakhir. Nah, ini dilakukan dalam program bernama RMK atau Malaysia Plan. Ini adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah yang dibuat oleh pemerintahan mereka sejak tahun 1956. RMK layaknya seperti blueprint di dalam bisnis. Dan on point juga. Isinya adalah strategi, proyek prioritas, hingga program-program khusus pemerintah Malaysia untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan warganya di berbagai sektor kehidupan. Sekarang,
mereka sedang memasak RMK-13 yang katanya akan berfokus pada aspek dasar. Secara overall, semua kerja keras ini menempatkan mereka pada urutan ketiga sebagai negara paling sejahtera di ASEAN. Itu Ketiga, bukan guys. klaim. Karena predikat ini sesuai dengan HDI atau Indeks Pembangunan Manusia. Dari penilaian kumulatif pada aspek harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita, Malaysia mendapatkan poin 0,807. Sialnya, angka itu jauh lebih besar dari yang kita punya. Jadi untuk sah jadi negara berpendapatan tinggi, Bank Dunia punya standar pendapatan nasional bruto yang harus dilewati. Sederhananya, para negara kandidat harus memiliki PNB per kapita lebih dari 13.845 US dollar. Nah, tahun ini Malaysia menargetkan PNB 13.430 US dollar. Jika akhir tahun target itu tercapai, kemungkinan jadi besar negara. tahun depan mereka resmi jadi negara. Allahu Akbar, luar biasa. Tapi kalau kita tengok guys, Sampai Indonesia, aduh jauh sekali ya guys ya. Dan Malaysia ini pun mengejar ya guys ya, Singapura segala macam ya. Wow, memang luar biasa cepatnya perkembangan ekonomi Malaysia dan dalam hal apapun itu guys ya. Karena ternyata blueprintnya itu dibuat sudah lama guys ya. Wow, luar biasa, perancangannya sangat luar biasa oleh pemerintah atau kerajaan Malaysia guys ya. Kita lanjut ya. Ini saya tahu teman-teman di sini penuh rasa keraguan. Mungkin juga ada yang nggak terima, tapi ya itu normal. Logika aja, kita yang paling vokal, deklarasi negara maju, ternyata malah saudara serumpun yang diakui lebih dulu. Sakit nggak sih? Sakit lah. Namun di sisi lain, kita harus berbesar hati dan mengakui bahwa perjalanan menuju status itu bukanlah kisah yang instan. Bisa dibayangkan nggak? Dari 1950-an mereka sudah bikin RMK. Saat kita kena stagflasi dan hampir pailit karena utang Pertamina, tahun 70-an Malaysia merancang program jangka panjang lewat kebijakan ekonomi baru. Program tersebut cukup mengatur strategi industrialisasi dan menggiring ekonomi mereka keluar dari ketergantungan pada sumber daya alam 20 tahun ke depan. Nah, langkah Malaysia ini mungkin nggak glamor, tapi ternyata strategis juga. Setidaknya ada 4 hal penting dalam perjalanan 5 dekade mereka, yaitu mulai transformasi secara terkonsep. Saat itu Malaysia belum jadi pusat teknologi yang disegani seperti sekarang. Namun yang membedakan mereka adalah kesadaran untuk fokus pada sektor-sektor produktif dan investasi jangka panjang. Pada awal dekade 1970-an, pemerintah Malaysia mengambil langkah besar dengan merintis industrialisasi melalui kebijakan ekonomi baru atau New Economic Policy. Ya, singkatannya NEP. Ini bukan dokumen yang membebaskan pemerintah dan pemilik modal untuk asal bangun pabrik atas nama industrialisasi, tapi sebaliknya ini adalah bukti bahwa pemerintah Malaysia melakukan transisi dengan hati-hati. Dari pertanian sebagai tumpuan ekonomi, mereka beralih ke manufaktur dan menjajaki pasar luar negeri. Momentum ini membawa investasi asing masuk silih berganti. Bahkan dalam urusan investasi asing langsung atau direct foreign investment, Malaysia sempat menjadi kompetitor Singapura dengan rata-rata pertumbuhan 14,84% tahun 71 sampai 93. Meskipun sektor ini bergerak secara volatil, FDI negara ini sejak 74 sampai sekarang rupanya positif terus. Saat itu kita ngapain? Kayaknya kita masih ribet dengan kebijakan sumber daya alam. Sedang di waktu yang sama Malaysia sudah memetakan jalur ekonomi baru, membangun infrastruktur, insentif pajak, free trade zone. Sedangkan setelah menelurkan kebijakan adalah momen untuk memaksimalkan infrastruktur. Gimana caranya? Sederhana, pemerintah Malaysia memulai dengan Export Processing Zone. Export Processing Zone atau kawasan pemrosesan ekspor adalah strategi khusus untuk menarik investasi asing. Jadi simpelnya, pemerintah mereka akan bikin kawasan industri di mana akses pada fasilitas dan regulasi yang berlaku akan dipermudah. Targetnya siapa? Ya jelas, untuk investor asing. Nah, di kawasan ini, perusahaan asing yang menanam modal akan mendapatkan keuntungan seperti bebas biaya masuk, pajak ekspor yang rendah, kemudian dalam prosedur ekspor impor juga pasti akan ada kemudahan.
Setahun setelahnya, mereka mendeklarasikan kawasan free trade zone di Penang. Mereka ngatur tuh, ada banyak hal. Misalnya, kuota ekspor minimal 80%, biaya gratis, hingga fokus pada kegiatan manufaktur. Nah, aturan-aturan ini accessible. Nah, masuklah perusahaan besar seperti Intel, Texas Luar Instruments, biasa. dan kalau saya bilang inilah awal rute mereka sebagai negara maju. Peningkatan nilai ekspor dan kontribusi ekonomi sesuai dengan yang kita bicarakan. Kombinasi infrastruktur dan kebijakan yang searah membuahkan hasil yang luar biasa. Laporan terbaru menunjukkan bahwa nilai ekspor elektronik Malaysia mencapai 36% dari total ekspor nasional mereka. Saat mereka sejauh ini, kita masih mengandalkan produk mentah dan setengah jadi untuk diekspor. Masih bertanya, kenapa kita kalah? Menemukan potensi semikonduktor. Satu bagian yang paling krusial dari kemajuan Malaysia adalah industri semikonduktor. Saat banyak negara menjadikan ini wacana, Malaysia mengunci posisinya sebagai pemain utama. Negara ini bukan hanya terlibat, tapi juga jadi 10 pilar utama dalam siklus pasokan global. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Ya, peta persaingannya jelas. Tahun 2024, mereka menargetkan investasi lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Nggak bisa dipungkiri, ini adalah pendorong utama Malaysia jadi negara maju lebih cepat dari kita. Tapi pertanyaan sederhana muncul di kepala saya nih. Apakah sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, kita punya masalah dengan Malaysia? Kita dan Malaysia memang serumpun. Pada beberapa hal bisa jadi saling bantu. Tapi harus diingat ya, bisnis tetap bisnis. Urusan industri semikonduktor ini jadi agak sensitif. Karena sebenarnya kita punya resource yang lebih banyak dan lebih baik. Ya, kamu harus tahu kalau gadget, handphone, kamera, itu ada chipnya. Membuat chip atau semikonduktor itu butuh pasir silika. Uniknya, kita adalah negara yang punya cadangan pasir silika 332 juta ton. Ini banyak banget. Apalagi ternyata kita memegang lebih dari 10% cadangan bauksit dunia. Nggak sampai di situ. Kita masuk ke dalam 5 negara produsen bauksit dengan total produksi 21 juta ton. Itu 6% dari market share global loh. Pertanyaannya kok bisa kita di sini-sini aja? Kok bisa perusahaan teknologi tidak ada yang melirik kita? Nah, kita coba lihat Malaysia. 2016 mereka cuma bisa produksi bauksit sebesar 1,37 ton. 2020-an estimasi produksi mereka cuma 4,3 juta ton. Dua angka ini masih jauh dari apa yang mampu kita produksi. Anehnya, proyeksi pendapatan industrinya kebanting. Kita cuma bisa dapat 1,5 miliar dolar tahun ini, sedangkan mereka punya proyeksi hingga 16 miliar dolar, 10 kali lipat. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kita tertinggal di bidang ini? Salah satu alasan utamanya sederhana, ketidakmampuan kita untuk menyediakan infrastruktur dan insentif. Ini menjadi PR besar buat Indonesia guys ya, karena ketidakmampuan Indonesia ini untuk menyediakan infrastruktur dan insentif yang setara guys. Waduh, padahal kalau kita tengok lebih banyak guys ya sumber daya di Indonesia ini ya, istilahnya kalau dilihat dari persentase tadi ya. Tetapi kenapa Malaysia ini berhasil guys, sedangkan Indonesia begitu-begitu saja. Wah, ini PR besar buat Indonesia guys. Yang setara. Hal itu tambah parah dengan regulasi yang makin hari makin berubah. Terus gimana investor atau perusahaan multinasional tertarik ke sini? Kalau dasar hukum kita juga ya kurang begitu jelas. Aduh, keren nih memang Malaysia ya. Overall ya, kita memang negara yang cukup kaya akan sumber daya alam. Tapi Malaysia memberi tahu dunia bahwa dedikasi pada infrastruktur secara terukur mampu jadi cara yang ampuh untuk membawa negara menjadi lebih sejahtera. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Yang pertama adalah berkalkulasi dengan matang. Dari pengolahan sumber daya alam dan sumber pangan jadi sebuah negara industri adalah keputusan yang berisiko. Saya yakin ya pemerintah mereka saat itu punya konsep dan kalkulasi yang matang. Itulah yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah memahami cara pandang investor.
Malaysia memulai industri semikonduktor tanpa kelimpahan sumber daya. Lahirnya kebijakan insentif dan turunannya adalah bukti bahwa mereka berupaya memberi nilai tambah pada calon-calon investor. Jika kita mengadopsi kerangka berpikir yang sama, mestinya ya, kita juga punya potensi untuk mendapatkan hasil yang Iya, betul, yang betul. ketiga adalah totalitas dalam membangun infrastruktur. Malaysia adalah contoh yang bagus dalam membangun sebuah industri. Targetnya terukur, kebijakannya dievaluasi 2-3 tahun sekali. Jadi ya realistis lah. Dalam waktu dekat mereka bahkan menganggarkan 5,3 miliar dolar untuk macam-macam infrastruktur. Dana ini mengcover pelatihan 60.000 insinyur lokal. Nah, kalau roadmapnya jelas kayak gini, ya wajar. Intel dan Infineon percaya dan berani investasi dalam skala besar. Yang keempat adalah menaruh bahasa internasional sebagai bahasa kedua. Lah, apa hubungannya? Gini ya, saya rasa kebetulan yang menguntungkan ini hal yang baik. Jadi gini, kerja di perusahaan multinasional membutuhkan skill dasar berbahasa Inggris. Betul. Nah, kebiasaan masyarakat Malaysia itu berbahasa Inggris. Membuat mereka... Ini luar biasa, guys. Ini yang membuat kenapa Malaysia ini bisa cepat gitu kan. Bisa salib Indonesia. Karena apa, guys? Salah satunya adalah pembiasaan berbahasa Inggris di Indonesia, di Malaysia seperti itu ya. Sehingga memudahkan ya, yang mana tentu kita tahu perusahaan-perusahaan internasional seperti itu pasti lebih mengutamakan orang-orang yang bisa berbahasa Inggris, guys ya. Sedangkan Indonesia mungkin tidak semuanya, istilahnya orang-orang yang pembiasaan untuk berbahasa Inggris gitu, guys ya. Wah, luar biasa. Menjadi negara tertinggi ketiga yang warganya ngerti bahasa Inggris di level ASEAN. Ini adalah dampak positif sesuai dengan peribahasa bisa karena biasa. Jadi gimana? Belajar apa hari ini? Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa belajar dari Malaysia, yaitu bikin blueprint jangka panjang, lalu mengeksekusi rencana dengan penuh serius. Anda pun bisa jadi perusahaan kelas dunia dengan strategi yang sama. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Wah, memang harus Indonesia ini harus benar-benar belajar, guys, dari Malaysia. Bagaimana Malaysia sampai saat ini bisa menjadi negara maju 2025. Wah, keren ya. Menjadi negara yang berpendapatan tertinggi, guys ya. Wow. Kenapa Indonesia tidak bisa, guys? Padahal kalau kita tahu bahwa di Indonesia ini lebih banyak sumber daya alamnya, guys ya, dibanding dengan Malaysia. Tetapi kenapa Malaysia ini bisa menyalip Indonesia, bisa lebih maju dari Indonesia, dan banyak sekali investor-investor asing gitu, guys ya, perusahaan-perusahaan besar melirik untuk berinvestasi di Malaysia, guys ya. Karena apa? Salah satunya adalah infrastruktur yang dilakukan yang dirancang oleh Malaysia ini sangat luar biasa, guys ya, yang mana itu menarik investor asing ini untuk berinvestasi di Malaysia. Wah, ini suatu pembelajaran yang besar juga buat Indonesia. Semoga kedepannya Indonesia bisa belajar dari Malaysia dan bisa juga menjadi negara yang banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pastinya ini mungkin alasan-alasan salah satunya adalah mungkin regulasi kebijakan-kebijakan Indonesia ini yang masih berubah-ubah begitu saja, sehingga untuk meragukan untuk investor asing ini untuk berinvestasi di Indonesia. Semoga ke depan Indonesia bisa selalu belajar lagi dengan Malaysia, bagaimana Malaysia ini bisa menjadi negara maju, guys ya. Wah, ini pelajaran besar, guys ya, buat Indonesia seperti itu. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Boleh komen di kolom komentar, guys ya. Itu dulu video hari ini. Tetap di Rahmat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye bye.